Kisah Anna Chapman mata-mata Rusia berparas cantik yang menggegerkan dunia satu dekade lalu, tidak pernah berakhir. Setelah diusir dari Amerika Serikat dalam pertukaran mata-mata tingkat tinggi, kini ia ditugaskan untuk misi baru yang sama-sama berbau intelijen, memimpin Museum Intelijen Rusia yang baru didirikan di Moskow. Museum ini terhubung langsung dengan Badan Intelijen Luar Negeri Rusia, SVR, dan diharapkan menjadi tempat untuk merayakan warisan dan prestasi spionase Rusia. Siapa Anna Chapman? Bagaimana Black Widow, dunia nyata ini menggunakan pesona dan kecerdasannya untuk menjalankan misi spionase di New York dan bersosialisasi di kalangan elit London? Apa kaitan kisahnya dengan serangan racun Sergei Skripal? Dan mengapa Kremlin memilih dia untuk memimpin museum yang mengagungkan mata-mata? Dalam 20 menit ke depan, kita akan membedah babak terbaru dari kisah spy thriller Rusia. Operasi Ghost Stories, Mission di Amerika Serikat. Kisah Chapman menjadi berita utama dunia pada tahun 2010 ketika FBI menangkapnya di New York sebagai bagian dari sel mata-mata Rusia yang tersembunyi, yang dikenal sebagai Operation Ghost Stories. Sel ini terdiri dari agen penyamaran yang tinggal, secara ilegal, di selama bertahun-tahun. Ketika Chapman pindah ke Manhattan pada 2009, ia mengaku bekerja di bidang real estate. Kenyataannya, FBI menemukan dia menggunakan laptopnya untuk membangun jaringan nirkabel rahasia guna berkomunikasi dengan pejabat Rusia. Dalam waktu singkat, aparat penegak hukum AS mencatatnya melakukan operasi rahasia tersebut sekitar 10 kali. Pada 27 Juni 2010, Chapman dan 9 orang lainnya ditangkap, mengaku bersalah atas konspirasi untuk bertindak sebagai agen ilegal Federasi Rusia. Pertukaran mata-mata tingkat tinggi dan koneksi Skripal. Penangkapan itu berujung pada pertukaran mata-mata paling dramatis di era pasca Perang Dingin, hanya 11 hari kemudian. Chapman dan 9 agen lainnya dideportasi ke Moskow. Sebagai imbalannya, AS membebaskan 4 warga Rusia yang diduga bekerja sama dengan intelijen Barat. Salah satu dari 4 orang itu adalah Sergei Skripal. Nama Skripal kembali muncul di berita pada 2018 setelah ia dan putrinya diracun di Salisbury, Inggris, dalam serangan yang terkait dengan Kremlin. Keterlibatan Chapman dalam pertukaran ini secara permanen mengikat namanya pada salah satu operasi intelijen paling berisiko dan paling terkenal Rusia. Sebelum penangkapan ini, Chapman juga pernah tinggal di London, menggunakan pesona dan keterampilan sosialnya untuk bersosialisasi di kalangan elit, yang membuat banyak orang menjulukinya sebagai Black Widow, dunia nyata. Pasca deportasi, ikon pro-Kremlin. Setelah kembali ke Rusia, Anna Chapman tidak menghilang. Sebaliknya, ia dengan cepat menemukan jati diri barunya sebagai presenter televisi, pebisnis, dan ikon media sosial. Memoir dan glamour. Dalam memoarnya, Bondi Anna to Russia with Love, ia menggambarkan dirinya sebagai agen 007 perempuan di dunia nyata, secara terbuka mengakui penggunaan pesonanya. Simbol patriotik, Chapman menjadi pendukung setia Presiden Vladimir Putin, sering tampil dalam kampanye patriotik pro-Kremlin, dan menjadi simbol kebanggaan nasional bagi intelijen Rusia. Citra baru, sekarang berusia 43 tahun dan menggunakan nama Anna Romanova, ia menggunakan platformnya untuk mempromosikan nilai-nilai tradisional Rusia. Transisi dari agen penyamaran menjadi figur publik yang merayakan spionase adalah bagian dari strategi Kremlin untuk mempromosikan citra intelijen Rusia sebagai sesuatu yang glamor dan heroik. Penunjukan Anna Chapman sebagai pemimpin Museum Intelijen Rusia adalah penutup babak yang sempurna, dan juga sinyal politik yang kuat. Museum ini terletak di dekat Taman Gorky, di dalam kantor pers SVR, dan berada di bawah pengawasan langsung Kepala SVR, Sergei Naryshkin. Penugasan Chapman adalah cara SVR untuk memanfaatkan branding, menggunakan citra selebriti Chapman untuk menarik perhatian publik pada sejarah spionase Rusia. Mengesahkan narasi, memperkuat narasi bahwa mata-mata adalah pahlawan nasional, bukan penjahat. Penunjukan ini mengubah kisah mata-mata dari film thriller menjadi warisan budaya yang dihormati negara. Ini adalah langkah Tiongkok dalam perang informasi, menjadikan glamor sebagai senjata dan menunjuk wajah paling terkenal dari intelijen mereka sebagai penjaga sejarahnya.